Nah, untuk kalian yang ingin menentukan, jangan kalian hanya berpatokan kepada rumus ini lur, dari atas sampai bawah ini. Oke, assalamualaikum lur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari atau menentukan ukuran final gear untuk motor kalian. Buat kalian yang masih bingung untuk mencari ukuran gear berapa atau ukuran berapa yang enak untuk motor kalian, kalian bisa tonton video saya sampai selesai ya lur. Nanti kalian bisa menentukan sendiri motor kalian diperuntukkan untuk apa, dan mau digunakan apa untuk touring, apa untuk tanjakan, apa cuman untuk harian. Kalian bisa tonton video saya sampai selesai. Nanti saya akan jelaskan dan kalian simak baik-baik. Oke, langsung saja. Di sini saya jelaskan dulu apa pengaruh gear belakang dan juga gear depan kepada motor kita. Nah, pengaruhnya yaitu ramai lur, rumah di pinggir jalan. Oke, lanjut. Pengaruhnya adalah untuk menentukan akselerasi dan juga top speed. Nah, kenapa setiap gear itu ada ukurannya? Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15 untuk gear depan. Dan gear belakang ada yang 30, 32, 34, 35, dan seterusnya. Kenapa ada ukurannya? Kenapa tidak di setiap sepeda itu sama atau disamaratakan dari sepeda Honda Grand, Supra, King atau yang lain itu rata semua? Kenapa kok ada perbedaan? Karena di situ bersangkutan dengan akselerasi dan juga top speed sesuai kegunaan atau keperuntukan sepeda motor. Nah, contohnya di sini saya beri contoh KLX lur. KLX 150 itu sering digunakan di bagian tanjakan atau dataran tinggi. Nah, di situ seperti KLX bodinya kalian sudah tahu semua. Bodinya KLX itu seperti trail, seperti motor trail yang medannya itu biasanya di pegunungan. Nah, coba kalian cek, itu pasti gearnya ukuran besar seperti 14 banding 44, 14 banding 47, kadang ya 14 banding 52, seperti itu lur. Nah, di sini saya akan kasih rumus buat kalian untuk mempermudah cara menentukan final gear untuk motor kalian. Nah, di sini saya akan tulis perbandingan. Nanti kalian bisa cari sendiri untuk motor kalian. Ini hanya contoh agar bisa kalian tiru atau aplikasikan di motor kalian. Nah, di sini saya ambil contoh untuk gear depan. Saya kasih contoh 14 lur. Lalu kita kasih gear belakangnya, kita kasih ukuran 47. Nah, kita kasih 47. Ini yang sering digunakan KLX 150. Nah, di sini cara menentukannya kurang jelas ya lur. Agak ngeblur. Nah, cara menentukannya yaitu 47 dibagi 14 lur. Itu cara menentukannya. Lalu kita mendapatkan hasil dari keduanya. Nah, kita bisa melihat keperuntukannya untuk apa. Coba saya hitung dulu ya lur.
Nah, 47 dibagi 14 itu hasilnya adalah 3,35 lur. Nah, di sini saya akan berikan beberapa contoh untuk kita bisa bahas perbedaannya dan ukuran-ukuran berapa yang termasuk dalam akselerasi dan ukuran berapa yang termasuk ke dalam top speed. Nah, lanjut, kita di sini kasih contoh lagi menggunakan gear 14 banding 44. Ini juga gear yang sering digunakan di motor-motor trail kayak KLX atau CRF juga pakai. Kadang ukurannya sudah di sekitaran 40-an ini. Ini kita hitung dulu. Kita mendapatkan hasil 3,14. Buat kalian yang ingin menentukan, nanti kalian angan-angan mau pakai gear berapa untuk body dan sepeda seperti apa, kalian bisa tentukan sendiri. Caranya kalian mencari angka atau hasil dari gear yang ingin kalian pakai. Nah, di sini saya akan perbanyak dulu contohnya biar ada perbandingan perbedaan ya lur. Sini saya kasih lagi, kita sekarang pakai 15 banding berapa ya, 36 ya, banding 36. Lalu kita kasih lagi 15 banding 34. Oke, 34. 15 banding 33. Oke, ini saya hitung dulu. Apa namanya, hasil dari ketiganya saya hitung dulu. Kalian bisa hitung pakai kalkulator sendiri ya lur. Oke, hasilnya yang 36 kita mendapatkan hasil 2,4 lur. Ini 2,4. Lalu kita hitung yang 34 34 dibagi 15 hasilnya 2,26. Lalu yang 33 kita dapat 2,2 ya lur, pas. Nah, di sini sudah ada perbedaan dari angka teratas sampai terbawah ya lur. Kita sudah buatkan contoh dari angka yang besar 3,3 sampai 2,2. Ini sekedar contoh. Nah, di sini saya akan berikan pengalaman saya seputar mencari final gear ini. Nah, untuk pengalaman saya sendiri itu sesuai dengan yang saya alami, yang saya pakai untuk motor saya. Nah, sekilas ya lur, kita buat video di sini. Nah, untuk yang saya pakai di motor saya itu, saya pakai ukuran 35 lur. Sekarang saya pakai 35 banding 15. Nah, untuk pengalaman saya pernah saya pakai 34 dan juga saya pernah pakai 36. Kalau yang ini saya tidak pernah pakai lur. Hanya saja ini menurut pengalaman saya. Nah, makin kecil ukuran atau hasil yang kita peroleh, maka
semakin banyak juga kita menuju ke tenaga top speed. Jadi kalau ukuran semakin kecil, maka top speednya semakin unggul. Nah, jika hasil pengukuran semakin besar, maka akselerasi dia lebih unggul. Nah, kalau menurut saya sendiri ya Lur, saya terkadang memberikan patokan untuk mencari akselerasi dan top speed, dicari pada gear atau final gear. Saya kasih patokan 2,5. Jadi di sini saya kasih contoh 2,5 sebagai patokan. 25 ke atas saya kasih saya kategorikan akselerasi. Sedangkan 2,5 ke bawah saya kasih top speed. Nah, jadi buat kalian yang ingin mencoba, kalian bisa menggunakan patokan 2,5 ini Lur. Memang tidak ada catatan resmi bahwa 2,5 untuk patokan tengah-tengah, tidak Lur. Ini hanya saja saya memberikan pengalaman saya bahwa 2,5 ke bawah itu paling sering atau paling enak untuk dibuat top speed, dan 2,5 ke atas itu kebanyakan sudah trek-trek pendek atau tanjakan-tanjakan seperti pegunungan. Nah, untuk kalian yang ingin menentukan, jangan kalian hanya berpatokan kepada rumus ini Lur, dari atas sampai bawah ini. Jangan hanya berpatokan kepada ini, tapi kalian juga harus melihat bodi motor kalian dan juga roda-roda kalian dan juga mesin kalian. Nah, jika mesin kalian standar, ingin memakai bodi touring full, kaki-kaki atau ban depan belakang itu besar, jika kalian memakai gear-gear terlalu kecil, mungkin akselerasi kalian akan berkurang signifikan Lur, atau motor itu sedikit berat ditarikan bawah. Tapi nanti kalian bisa rasakan sendiri di top speed. Nah, jadi intinya kalau kalian mau menentukan gear, kalian bisa lihat dulu bodi motor kalian dan semuanya, spek mesin atau semuanya, kaki-kaki paling penting. Nah kalau kaki-kaki atau itu bisa kalian cek melalui aplikasi motoran, itu juga bisa Lur. Nanti kalian akan dikasih pertanyaan tentang ukuran ban dan juga ring velg. Oke, lanjut. Jadi simpelnya, kalian kalau mau mencari akselerasi atau top speed bisa dihitung sendiri. Tidak harus gear yang ada di sini Lur. Mungkin kalian punya angan-angan sendiri, saya mau pakai 35 banding 15 atau 35 banding 16 atau 35 banding 14, terserah. Nanti kalian coba sendiri pada motor kalian. Bukan gini Lur. Nanti kalian bilang, kalau di sana 2,5 untuk patokan berarti paling tinggi, paling enak buat top speed. Tidak semuanya begitu Lur, karena semuanya harus disesuaikan dengan motor kalian. Mungkin jika teman kalian menggunakan 34, hasilnya 2,26, ini bagus untuk top speed dan juga touring,
nafasnya sudah panjang, juga tarikan atasnya ngisi. Nah, lalu kalian meniru dengan menggunakan gear 15:34 dengan bodi motor kalian yang berbeda atau speknya juga berbeda. Itu sudah tidak sama, Lur. Itu sudah tidak sama. Jadi untuk cara menentukan gear ini cuman hanya gambaran saja, kalian bisa hitung sendiri. Gear belakang dibagi gear depan. Itu hasilnya berapa, kalian bisa lihat. Jadi kalau seandainya ini dikategorikan, ini bisa gini, Lur. Nah, ini bisa akselerasi, gapus akselerasi. Ini top speed. Nah, ini bisa gini, Lur. Jadi ini bisa untuk harian itu yang sedang-sedang aja, Lur. Jadi untuk akselerasi enak, untuk top speed enak. Karena semakin tinggi top speed, maka akselerasi semakin rendah. Jika kalian akselerasi tinggi seperti ini sudah tinggi, ini lebih tinggi. Jadi top speednya bakal kurang, Lur. Nanti treknya pendek-pendek, gak bisa nafas-nafas panjang. Jadi semakin tinggi akselerasi, maka top speed berkurang. Jika top speed semakin tinggi, akselerasi berkurang. Begitu, Lur, ya. Mungkin dari ini bisa dipahami. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, mungkin kalian belum paham atau kurang jelas, bisa kalian komentar ya, Lur. Oh ya, jangan lupa like dan dukungannya, Lur. Karena di subscribe itu gratis ya, Lur. Oke. Mungkin ini sekedar pengalaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit ya, Lur. Terima kasih.